Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun Anda mendengarkan video ini. Semoga semua sehat dimanapun berada. Di video ini saya ingin membahas tentang evaluasi pendek 1 karena di request oleh beberapa teman-teman minta ada pembahasan. Saya coba kasih pembahasan karena melihat bahwa hasil teman-teman memang ada beberapa yang memang masih kurang. Banyak yang bagus, cuman ada beberapa yang masih kurang. Hasil rekap bisa Anda lihat di bawahnya video ini. Jadi itu sudah rekap dari sistem yang masuk sekian. Nah, nilai Anda seperti itu gitu. Jadi untuk yang hasil EP1, mohon maaf saya buka semua hasilnya untuk pembelajaran kita semua. Jadi mohon tidak berkecil hati kepada yang nilainya masih kurang. Saya barangkali ada perasaan kok Bume dibuka sih hasilnya, kan itu privasi misalkan gitu ya. Itu saya mohon maaf sekali, tapi karena saya ingin tunjukkan kepada Anda karena Anda masih semester 1 bahwa seperti ini sistem di LMS itu merekap gitu ya. Jadi biar Anda sendiri tahu, karena saya belum ngecek satu persatu mana nama-nama yang kemarin hasilnya belum ada dan mana yang hasilnya sudah ada gitu. Jadi dengan harapan itu saya buka dan saya saya share ke Anda. Nanti Anda bisa sambil cross check data gitu ya. Oh ternyata kemarin itu saya seperti ini, ternyata hasil saya begini gitu ya. Semoga itu bisa membantu supaya nanti ketika di evaluasi pendek yang selanjutnya Anda bisa semakin meningkatkan kesiapan gitu ya, baik dari segi kesiapan waktu pengerjaan maupun kesiapan materinya gitu ya. Baik, yang pertama ada 15 pertanyaan ya, langsung saya bahas. Yang pertama, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Kalimat tersebut merupakan suatu proposisi. Ini benar atau salah? Jadi kalau saya punya pernyataan Jakarta adalah ibu kota Indonesia dan saya menyatakan kalimat tersebut merupakan suatu proposisi, benar atau salah? Benar ya, karena memang yang di atas ini kan memang proposisi, kalimat deklarasi dan memiliki satu nilai kebenaran gitu. Jadi jawabannya adalah benar. Selanjutnya, nomor 2. Bunga mawar di taman sangat indah. Kalimat tersebut merupakan suatu proposisi. Benar atau salah? Salah ya, karena apa? Di sini ada keterangan sangat indah, sedangkan indah itu merupakan suatu kata yang memiliki subjektivitas, artinya tergantung pada siapa yang berbicara. Kadang ada yang menganggap mawar itu indah, ada yang tidak, gitu ya. Jadi bukan merupakan proposisi, maka di sini jawabannya adalah salah. Selanjutnya, aduh, perutku sakit sekali. Kalimat tersebut bukan merupakan suatu proposisi. Kalimat tersebut bukan merupakan suatu proposisi. Kalimat ini benar ya, karena memang yang di atas ini bukan kalimat deklarasi, bukan kalimat berita, gitu. Sehingga bisa dikatakan di sini ini pernyataannya memang bukan proposisi. Jadi jawabannya adalah benar, gitu. Next. Sin x kuadrat ditambah sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Proposisi di atas bernilai benar. Benar ya, ini adalah kita sebut sebagai identitas trigonometri. Jadi jawabannya adalah benar. Next, pertanyaan kelima. Pada operasi matriks berlaku hukum komutatif terhadap perkalian. Proposisi di atas bernilai benar. Pada operasi matriks berlaku hukum komutatif terhadap perkalian. Kita tahu bahwa di matriks itu dua matriks itu A kali B dengan B kali A itu tidak sama hasilnya. Jadi tidak berlaku hukum komutatif terhadap perkalian. Jadi jawabannya untuk nomor 5 ini adalah salah, false. Oke, selanjutnya sin 135 derajat sama dengan sin 45 derajat. Proposisi di atas bernilai salah. Nah, benar atau salah nih? Sin 135 itu kan memang sama dengan sin 45 ya. Jadi seharusnya proposisi di atas itu bernilai benar. Kalau di sini dinyatakan proposisinya bernilai salah, harus salah dong pernyataannya. Kan benar. Berarti saya pilih di sini jawabannya adalah salah. Nah, kemudian pertanyaan nomor 7.
Tidak benar bahwa log 10 sama dengan 1. Proposisi di atas bernilai salah. Benar nggak? Benar ya. Kan gini kita menganalisisnya. Log 10 itu nilainya memang sama dengan 1. Berarti kan pernyataan yang ini atau proposisi ini kan bernilai benar. Benar ya kan? Kemudian kita ada negasi di depannya. Tidak benar bahwa, berarti negasi dari sesuatu yang benar. Negasi dari sesuatu yang benar. Berarti kan nilainya adalah salah. Jadi betul kalau dinyatakan proposisi di atas bernilai salah. Kita logika aja. Ada orang ngomong, nggak bener loh kalau log 10 itu sama dengan 1 gitu. Kita bisa menilaikan, dia ini ngomongnya apa sih salah. Bener-bener log 10 itu 1 kok dia bilang nggak bener bahwa log 10 itu 1. Ngaco nih dia gitu kan. Jadi bisa dikatakan ini jawabannya adalah benar. Karena di sini ngomongnya proposisi di atas bernilai salah. Next, nomor 8. X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0 memiliki 2 akar real kembar. Proposisi di atas bernilai salah. Proposisi di atas bernilai salah. Apakah ini persamaan kuadrat ini memiliki 2 akar real kembar? Enggak kan? Akar realnya kan berbeda kan? Yaitu X sama dengan berapa tuh? Min 1 atau X sama dengan 2. Berarti kan kalau dikatakan proposisi di atas bernilai salah, benar. Memang salah kan? Jadi kalimat ini loh salah. Kenapa? Karena memang harusnya di sini itu bukan kembar. Jadi kalau ada yang ngomong ini harusnya kembar nih, oh ya salah omongan dia gitu. Jadi kita harus setuju di sini true jawabnya ya, nomor 8. Kemudian nomor 9, hasil kali 2 bilangan prima selalu menghasilkan bilangan prima. Proposisi di atas bernilai benar. Hasil kali 2 bilangan prima selalu menghasilkan bilangan prima. Benar atau salah? Salah ya, kan? 2 bilangan prima, 5 bilangan prima. Kalau 2 kali 5, 10, bukan bilangan prima kan? Terus di sini ini dikatakan proposisi di atas bernilai benar. Ini loh katanya ada orang yang mengklaim kalimat ini benar. Salah kan padahal? Berarti ya kita jawab salah. Nomor 9 jawabannya false. Next, nomor 10. Bilangan 0 merupakan bilangan genap. Proposisi di atas bernilai benar. Benar atau salah? Benar ya, 0 itu bilangan genap. Jadi kalau kita ngomongin, barangkali dia belum paham ya, dalam konteks bilangan bulat, kalau kita itu membacanya dari segi ganjil genap, ya, maka 0 itu masuk ke dalam golongan genap. Tapi kalau dalam konteks kalau kita ngomonginnya dari segi positif negatif ya, kan bilangan itu terbagi menjadi macam-macam ya jenisnya, jenisnya ya. Kalau kita ngomongin dari segi positif, dari segi jenis positif negatif, maka 0 itu termasuk apa tuh ayo? 0 termasuk netral, tidak masuk kelompok negatif, tidak juga masuk kelompok positif, netral ya di tengah-tengah. Tapi kalau dalam konteks bilangan genap atau ganjil, 0 itu bukan netral, 0 itu ikut genap gitu ya. Nanti silakan diklarifikasi di mata kuliah teori bilangan. Oke. Next. Nah, di sini saya punya P-nya seperti ini, Q-nya seperti ini. Diberikan proposisi tidak benar bahwa, log 10 sama dengan 1 atau X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0 memiliki 2 akar real kembar. Jika diubah ke dalam bentuk simbolik, maka hasilnya adalah, yang seperti ini. Karena kita punya penghubung di tengahnya ini atau, berarti kita menggunakan operator disjungsi. Nah, kemudian karena di sini ada negasi, tapi negasi ini dipisahkan dengan tanda koma, berarti negasi ini berlaku untuk kedua proposisi ini. Artinya ini dianggap sebagai satu tim. Yang ini yang di belakang, satu tim, maksudnya satu kelompok lah. Sehingga kalimat yang belakang ini perlu kita berikan suatu suatu kurung.
Jadi ini dianggap satu kesatuan, jadi dikasih kurung. Sehingga negasinya yang tidak benar bahwa ini, negasinya ini ada di luar gitu. Sehingga kalau kita pilih opsi jawabannya adalah ini, B. B. Ya, B. Tidak benar bahwa dalam kurung log 10 sama dengan 1 atau x kuadrat plus x min 2 sama dengan 0 memiliki 2 akar real kembar gitu. Next. Nomor 12. Nah, nomor 12 ini sepertinya saya harus mohon maaf karena nomor 12 ternyata ada kesalahan cetak. Jadi di sini P bilangan pecahan termuat dalam bilangan real. Q bilangan pecahan tidak bilangan pecahan tidak termuat di dalam bilangan cacah. Maka proposisi berikut ini bilangan pecahan termuat dalam bilangan real. Berarti kan ini P ya, sama kayak P persis. Koma, tetapi itu masuk dalam kelompok operator konjungsi gitu ya, tetapi tidak termuat di dalam bilangan cacah. Siapa yang tidak termuat di dalam bilangan cacah? Dia adalah, yang dimaksud adalah si subjek, yaitu bilangan pecahan. Kenapa kok di sini tidak ditulis bilangan pecahan, Bu, yang bagian sini? Ini kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai efisiensi kalimat karena subjeknya sama. Jadi subjeknya cukup di depan saja. Maka di sini kalimat bilangan pecahannya tidak dituliskan langsung, tetapi tidak termuat di dalam bilangan cacah. Lah ini kan persis dengan Q ya, sebenarnya berarti bilangan pecahan tidak termuat di dalam bilangan cacah. Berarti mestinya ini berarti adalah P konjungsi Q saja karena persis. Nah, tapi ternyata di opsi jawabannya tidak ada yang tepat. Ini sebenarnya awalnya rencananya harusnya ini nggak ada tidaknya ini ya. Ini mestinya nggak ada tidaknya ini. Nggak ada tidaknya. Tapi ya nggak apa-apa karena di sini ada opsi yang namanya tidak ada jawaban yang tepat. Sehingga di sini saya tulis di sini kita bisa pilih jawabannya nomor 12 adalah A, tidak ada jawaban yang tepat gitu. Next. Nomor 13. Pada operasi bilangan bulat berlaku hukum komutatif terhadap perkalian. Q, pada operasi matriks berlaku hukum komutatif terhadap perkalian. Maka proposisi berikut ini, baik pada operasi bilangan bulat maupun operasi matriks berlaku hukum komutatif terhadap perkalian. Ini juga sama ya, ini mirip. Nah, mirip kayak yang tadi, kan mengubah ke dalam bentuk simbolik ya. Tapi di sini kita menggunakan istilah baik pada bla 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 maupun bla bla bla. Artinya yang sama adalah yang belakang. Kalau yang nomor 12 tadi kan yang sama itu subjeknya. Kalau yang kalimat ini yang sama itu objeknya. Kalau subjeknya berbeda, sehingga di sini kita menggunakan kata baik pada bla 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 maupun bla bla bla. Maupun itu kan menandakan bahwa sesuatu itu terkena atau dikenai oleh dua hal yang sama. Misalkan saya maupun dia sama-sama tidak suka makan es krim misalkan gitu ya. Berarti kan sama-sama tidak suka makan es krim gitu loh. Di sini artinya di sini ngomongnya baik pada operasi bilangan bulat maupun operasi matriks berlaku hukum komutatif terhadap perkalian. Lagi dengan prinsip efisiensi kalimat, maka yang bagian objek itu ditulis hanya satu kali saja. Nah, tapi penghubungnya kita menggunakan kata baik pada bla 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 maupun bla bla bla. Jadi sebenarnya ini konteksnya sama, dia adalah hukumnya adalah konjungsi. Jadi nomor 13 itu jawabannya adalah A. Tuh P dan Q. Next, nomor 14, tinggal 2 ya. Jumlah dua bilangan genap adalah genap. Dan tidak benar bahwa hasil kali dua bilangan ganjil adalah ganjil. Proposisi majmuk di atas bernilai benar. Kita disuruh mengecek benar nggak ini kesimpulannya gitu. Nah, di sini kan kalimat majmuk. Yang pertama, jumlah dua bilangan genap adalah genap. Ini benar ya. Karena dua bilangan genap kalau dijumlah ya selalu genap. Berarti kalimat yang pertama itu bernilai benar. Terus di sini ada operator
dan, berarti operatornya konjungsi. Kemudian di sini dikatakan tidak benar bahwa, berarti negasi ya. Terus hasil kali dua bilangan ganjil adalah ganjil. Sekarang kita cek, kalau dua bilangan ganjil dikalikan apakah memang selalu ganjil? Coba 2 kali 3, 3 kali 5 ganjil, 3 kali 7 ganjil, 7 kali 7 ganjil, selalu ganjil ya memang. Berarti yang bagian sini ini benar. Jadi hasil kali dua bilangan ganjil adalah ganjil, itu kan benar. Tapi di depannya sini ada negasi, tidak benar bahwa, berarti negasi dari benar, berarti kan lawannya benar. Berarti dia bernilai salah. Nah, sekarang kita gabung. Yang depan tadi itu nilainya benar, terus konjungsi, dan terus yang belakang mulai dari sini sampai sini, ini tadi nilainya adalah salah. B dan S. Dalam hukum konjungsi, kalau yang depan B terus dan S, maka kesimpulan akhirnya harusnya dia bernilai salah. Karena kalau konjungsi itu harus dua-duanya benar, baru dia bernilai benar, gitu kan? Lah ini kondisinya yang depan benar, yang belakang ini salah, konjungsi loh ya. Benar, yang belakang salah. Menurut hukum konjungsi harusnya dia kesimpulannya bernilai salah, tapi di sini dikatakan bernilai benar. Salah toh kesimpulannya ini, maka di sini kita jawab false. Gitu. Jadi nomor 14 false. Next, nomor 15, jika 8 bilangan kuadrat sempurna, maka 8 bukan bilangan prima. Ada kata jika, maka. Jika bla bla bla, maka bla bla bla, berarti ini adalah suatu implikasi. Nah, hukum implikasi mengatakan apapun selalu benar. Kecuali kalau kasusnya itu yang depan benar, yang belakang adalah salah, gitu. Sekarang kita cek yang depan. 8 adalah bilangan kuadrat sempurna. Ini benar atau salah? 8 adalah bilangan kuadrat sempurna. Benar atau salah? Apakah 8 bilangan kuadrat sempurna? Berarti harus cek ya, definisi kuadrat sempurna itu apa? Nanti silakan googling. Jadi 8 itu bisa kita katakan dia bukan kuadrat sempurna, karena yang disebut kuadrat sempurna itu adalah ketika dia adalah hasil kali dua bilangan yang sama persis, 4 kali 4, 3 kali 3, 2 kali 2 gitu. Jadi yang bilangan kuadrat sempurna itu contohnya 1, 4, 9, 16, 25 dan seterusnya. Jadi yang depan ini nilainya salah. Terus 8 yang belakang, 8 bukan bilangan prima. Benar atau salah? Salah kan? 8 bukan bilangan prima. Benar ya? 8 kan bukan bilangan prima. Ini benar. Jadi yang depan benar, yang depan salah, sorry saya ulang. Yang depan itu salah, yang tadi salah, yang belakang itu benar. Berdasarkan hukum implikasi, dia nilainya tetap bernilai benar. Karena dia hanya salah ketika yang depan benar, belakangnya salah. Lah kasus ini kan nggak begitu. Kasus ini kan yang depan malah salah, yang belakang malah benar. Maka kesimpulannya adalah benar. Jadi nomor 15 jawabnya adalah true. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi itu pembahasannya, memang harus hati-hati ya ketika mengerjakan soal seperti ini. Memang harus benar-benar teliti, meskipun kalimatnya terlihat sederhana ya, tapi harus teliti. Apalagi kalau terjemahan dari bentuk kalimat ke simbolik, memang harus lebih hati-hati gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kalau ada yang masih memang kurang jelas, boleh minggu depan masih ditanyakan lagi. Ingat, manfaatkan ruang diskusi gitu ya. Terima kasih, saya cukupkan pembahasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.